Selamat datang di Cerebro Channel bersama saya Iwan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Android Book TV produk dari Xiaomi. Tapi sayang ini tidak resmi rilis di Indonesia. Saya membelinya di sebuah online shop garansi distributor. Tapi tenang aja, ini versi globalnya, jadi tetap dapat update support dari Xiaomi-nya kok, dan akan tetap dapat ada bahasa Indonesianya juga. Mungkin nggak rilis di Indonesia atau belum rilis, bisa jadi soalnya Xiaomi Indonesia lagi gencar mempromosikan Android TV-nya. Yang belum lama ini rilis TV terbarunya yang 55 inch. Dan untuk bentuk dan kualitasnya sih ini nggak terlalu beda sama Android Box punya Xiaomi yang sebelumnya, itu Mi Box 3 ya. Ini sih namanya Mi Box S. Sebenarnya Mi Box 4 di sistemnya itu terangannya. Hanya ukurannya ini versinya lebih kecil dan lebih pipih, bentuknya itu lebih simetris gitu, dan warnanya agak doff dibanding saya lihat di review-review Mi Box 3 itu dia lebih glossy gitu warnanya. Dan kalau kecil gini kan lebih irit space, bahkan bisa ditempelkan di belakang TV pakai yang ditempel di bracket maupun pakai double tip di TV juga kuat sih. Ini soalnya enteng banget, beratnya itu cuman berapa gram gitu. Di sini sih nggak tertulis soalnya untuk beratnya. Ini udah memakai HDMI dan Bluetooth-nya. Untuk remote-nya sendiri dia udah 5.0, jadi sangat responsif banget, enteng. Beda dengan TV-TV Android Box yang harga 400-an, atau daripada teman-teman beli yang harga 400-an, soalnya saya sebelumnya juga memakai Android yang harga 400-an, merek apa gitulah, yang ZTE atau apa itu nggak jelas tuh. Itu udah nggak worth it banget deh. Saya nyesel beli itu, mending nambah 200.000 atau 300.000 dapat yang kualitasnya jelas bagus Xiaomi. Dan ini sangat layak banget. Di Android-nya sendiri ini, di pas pembelian pertama ini udah menggunakan Android TV versi 8, dan beberapa bulan kemudian sudah dapat upgrade ke Android 9. Moganya nanti Android 10 juga dapat. Sudah ada Netflix-nya juga otomatis, dan untuk aplikasi yang lain bisa teman-teman di install di Play Store-nya. Soalnya di sini ada Play Store-nya resmi Android TV ya, beda sama Play Store yang Android Box. Android Box merek-merek apa ya, itu yang merek-merek Cina itulah. Itu biasanya dia cuman sistemnya itu dia masih pakai Android yang di smartphone gitu, cuman ditaruh gampangannya tuh, ditaruh lah ke Android Box yang versinya itu. Kalau ini kan beda, sistemnya emang sistem Android khusus Android TV. Jadi sama kayak yang smart TV, Google Smart TV yang ada di merek-merek lain. Bahkan mirip sama Android TV yang di Smart TV-nya Xiaomi yang 32 inch itu, sama yang baru itu yang 55 inch itu. Cuman bedanya kalau yang 55 inch Mi TV 4 atau berapa ya itu dia ada patch wall-nya aja. Kalau ini masih stok, tampilannya masih stok Android. Cuman nanti teman-teman bisa lihat langsung pas kita langsung tes langsung ke TV-nya. Maaf, ini udah saya pasang soalnya ada, mungkin untuk settingannya sih nggak terlalu beda sama Android yang Smart TV itu. Hanya bedanya untuk konekin ke remote-nya ini ke TV, ke Android Box-nya ini harus pencet tombol menu sama home-nya. Tapi nanti saat pas Android Box ini aktif, nanti ada petunjuknya kalau teman-teman, nggak susah lah untuk nyetingnya ini gitu.
kita tes langsung. Oh ya, untuk pembeliannya ini dia dapat baterai, udah dapat baterai A3 dua piece, sama kabel HDMI-nya udah dapat. Kabel powernya dia masih yang tipe pipih gitu, yang modelnya dia bentar, masih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan extensionnya lagi, banyak sih yang jual juga. Oke, kita tes langsung aja. Baik teman-teman, sudah saya setting. Untuk settingnya sendiri kurang lebih sama ya kayak setting di smartphone Android pada umumnya. Untuk paling di awal menyalakan Android box-nya ini, untuk setting remote-nya nanti ada petunjuknya kok. Teman-teman bisa ikutin aja petunjuknya langsung. Dan sistemnya di sini dia sudah Android pada awal pembelian masih Android 8, dan di sini saya sudah upgrade ke versi 9 pada 5 April 2020. Jadi dia udah versi 9 Android TV. Semoga aja nanti dapat upgrade ke versi 10-nya. Soalnya ini versi global jadi aman, pasti dapat updatean. Beda sama Android box yang merek-merek gak jelas itu. Soalnya saya pernah punya sebelumnya, emang saya memakai Android box yang itu, dan terlalu banyak trik lah untuk upgrade sendiri. Untuk aplikasi-aplikasi di sini teman-teman bisa install di Play Store. Nah, untuk aplikasi di Play Store di sini dia khusus untuk Android TV, beda sama Android aplikasi yang Android di Play Store smartphone itu. Untuk gamenya Spotify atau media streaming. Untuk media browsernya saya di sini memakai Pavin, soalnya di sini yang support hanya Pavin ini untuk Google Chrome dan Mozilla. Itu teman-teman bisa install pakai APK. Itu ada sih triknya, teman-teman bisa tes bisa cari di YouTube maupun Google. Untuk remote-nya sini sangat responsif banget, ini udah Bluetooth 5.0 jadi nggak lemot, dan remote-nya clicky, cuman dia agak ringkih gitu, nggak solid kayak remote TV smart TV-nya Xiaomi itu yang 55 in. Saya pernah nyoba itu, remote-nya beda, bahannya pun beda, bahannya dia seperti rubber gitu tengahnya. Di sini ada tombol Netflix, navigasi lainnya kurang lebih sama Android Smart TV Tommy Box sebelumnya. Untuk Netflix kita coba. Di sini saya hanya mendapatkan resolusi HD, itu tergantung kecepatan dari internet teman-teman sama TV. Ini saya TV-nya masih HD aja, belum 4K, jadi ya gini. Untuk kualitasnya sendiri juga mengikuti dari speed internet di rumah teman-teman. Untuk gamenya kita tes. Untuk gamenya, untuk main game saya baru install satu aja sih di sini. Maaf. Game Badland ya. Ini ada aspal juga bisa, cuman nggak, kalau pakai remote terlalu ribet pakai tes untuk ini. Ini enteng ya, untuk internal 8 GB, RAM 2 GB. Soalnya di sini internal kenapa kecil ya, ini karena Android box TV, bukan buat untuk
nyimpen, bisa soalnya di sini ada slot USB-nya, teman-teman bisa nyimpennya pakai USB. Kalau punya film tinggal putar di sini. YouTube-nya juga YouTube tampilan Android TV ya teman-teman. Ini saya beli ini di online shop Indonesia, banyak sih seperti Tokopedia, Shopee, dengan harga 600-an ribu. Ini worth it banget sih dibanding teman-teman beli harga 400 ribu yang merek apa itulah gak jelas. Oke, review singkat dari saya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Tetap dukung channel saya untuk lebih aktif membuat videonya. Terima kasih.